Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, jadi kemarin banyak yang request ya untuk merapatkan sebuah perantingan itu bagaimana sih Mas? Nah, salah satu caranya ya teman-teman yaitu dengan cara pemrundingan ya atau pengepresan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempunyai bahan bonsai yang memang sekiranya untuk apa ya, pohonnya itu masih terlalu panjang ruasnya, kita mulai harus ngepres-ngepres ya. Jadi seperti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini untuk ruas ini sudah pendek-pendek semua ya. Ini tinggal ngerapetin saja ya teman-teman. Dan memang konsepnya sudah tertata jelas. PR yang paling penting itu masih di untuk semi mahkotanya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini nanti akan kita sedikit losin dan nanti akan sedikit kita pompa lagi untuk di bagian top mahkotanya ya. Nah, ini untuk top mahkota ini kalau kita biarkan dan terus kita press nanti akan sudah langsung brokoli ya teman-teman. Cuman nanti akan sedikit kita loskan supaya agak sedikit bengkak. Segimana lah ya, kurang lebih seginilah ya. Nah, segini nanti baru kita cutting dan kita mulai press-press ya teman-teman. Nah, ini punyanya Om Sikawarsa nih. Om Cubluk nih kalau kata beliau ya. Panggilannya ya teman-teman. Tuh untuk dimensinya sudah tertata semua. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke. Ini mulai kita press agak sedikit pendek lagi ya. Nah, tuh kita juga akan pruning juga ya untuk pohon yang satunya ya. Sama juga ini punyanya Om Madesi Kawarsa ya. Tuh, mantap ya teman-teman. Nah, kita akan langsung cek dulu. Ini sebenarnya tadi langsung kita pruning saja ya. Cuma karena saya keinget untuk buat konten juga. Ini programan dari Tunggul juga ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba paskan dulu ya untuk kameranya. Oke, kita mulai ngepres-ngepres ini ya. Jadi supaya ruasnya tidak terlalu panjang, kita harus press-press semuanya ya teman-teman. Kita press lagi, ini juga kita press lagi. Oke, untuk konsepnya sudah tertata jelas ini ya. Gaya-gaya kesukaan Mas Bondes kalau kayak gini nih ya. Sama kayak yang tadi itu. Makanya untuk kemarin saya sudah sering mengatakan ya, seorang trainer itu pasti ada ciri khasnya tersendiri ya teman-teman. Mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, ini akan kita close lagi, kita pompa sedikit ya. Jadi ini kita biarkan, kita sisakan ujungnya saja untuk berfotosintesis dan menumbuhkan daun baru yang sangat ngejos ya teman-teman. Nah, ini ujungnya, ini bagian ini kita potong dulu, kita buang semua ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen langsung ngerapetin ya, itu bisa dengan caranya di press ya teman-teman. Cuman kalau dia belum balance nanti nggak enak ngelihatnya. Makanya harus nunggu balance dulu baru kita mulai ngepres-ngepres ya.
kita loskan. Untuk pruning ya, kemarin banyak yang nanyain ya, Masnya lebih suka pruning sancang atau anting putri? Kalau saya sih kalau untuk dari segi pruning lebih enak sancang ya teman-teman. Terus terang saja ya. Kalau untuk enaknya itu lebih enak sancang karena kita langsung press-press. Kalau untuk anting putri kita main press-press seperti itu tidak satu-satu seperti ini, itu bisa hilang ya untuk pengelompokan tajuk-tajuk ke perantingan ya. Nah, ini sudah mulai kita press-press juga karena untuk besarnya sudah cukup ya. Untuk menjaga kesuburannya gimana Mas? Tentunya kalau untuk dia sudah di pot ceper seperti ini ya atau pot keramik ya teman-teman, itu media kita cuman menggunakan pasir Malang saja ya, kita cuman pakai pasir ya teman-teman. Untuk pupuknya kita pakai Osmocote ya ataupun Dekastar yang 17 11 10 untuk pupuknya ya. Nah, ini kita untuk terusan kita pakai yang kecil ini ya teman-teman. Ini kita pompa lagi. Pelan-pelan saja ya. Jadi kalau untuk pruning anting putri itu nggak usah terburu-buru ya teman-teman. Kalau dia sudah rapat daun tua itu bisa kita caranya itu di apa ya, cabutin bisa ya teman-teman. Cuman kalau dia daunnya masih muda, kalau bisa jangan. Harus kita gunting saja ya. Untuk menjaga perawatan tadi kita gunakan untuk perangsang akar itu masih tetap terus ya teman-teman, boleh perangsang akar atau B1, cuman saya lebih sering pakai perangsang akar produk dari Infam ya. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi keunggulannya memang ketika nutrisi itu dia berkurang, kita tambahin dengan pupuk perangsang akar tadi ya, atau nutrisi perangsang akar tadi, itu tujuannya supaya pohonnya itu dia tetap mau narik ya teman-teman, walaupun nutrisinya itu sudah berkurang. Itu tujuannya ya teman-teman. Itu biasanya tuh saya pakai seminggu sekali ya. Kalau untuk yang sudah naik pot seperti ini ya. Jadi untuk menjaga kesuburannya supaya stabil. Karena kemarin banyak yang nanyain ya. Perawatan pohon itu kalau dia sudah di pot seperti ini. Itu ya memang harus. Karena medianya itu apa ya. Terbatas ya teman-teman. Jadi harus kita kasih nutrisi tambahan ya. Supaya dia tetap stabil. Oke, kita berin dulu untuk kameranya ya. Kurang ke atas ya, teman-teman. Nah, sip.
Ini mulai kita press ya. Kalau untuk masalah keserasian ini masih 80% ya teman-teman. Masih 80-an persen ini. Kita press lagi supaya lebih rapat. Supaya lebih rapat ya. Adik mau masuk kamera. Oke. Untuk satu pohon seperti ini minimal kalau dia sudah ngerangka seperti ini sekitar 15-20 menitan ya teman-teman. Satu pohonan. Karena ini daunnya juga belum terlalu tua. Jadi kita harus gunting ya. Awas nak, jangan. Goyang kameranya. Tuh ada temenmu tuh. Indri. Nah, ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Oke. Nah ini nanti kita loskan kembali ya. Jadi ini kita akan cutting pendek lagi ya. Tapi jangan ya teman-teman, kita gunakan yang ini aja. Yang akan kita pompa ya maksudnya. Kita pakai terusan ini aja karena ini juga masih muda ya untuk batangnya ya. Kalau dia sudah tua itu harus kita nol ulang untuk memompa batang sebelumnya, karena kalau dia batang sudah tua atau perantingan sudah tua itu agak sedikit susah dia mompanya ya. Oke, sudah finish, selesai ya. Nah ini punyanya Om Made Sikawarsa ini, Dek Cubluk nih. Panggilan akrabnya ya. Oke, sudah selesai. Untuk akar juga perlu kita treatment lagi, makanya kita pruning dan kita akan pindahkan di pot agak sedikit besar nanti ya. Oke, sip. Nah, untuk hasil sementaranya seperti ini dulu ya teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu untuk video kali ini, dan kita akan lanjut lagi di next bahan-bahan yang lain ya, yang perlu kita rapikan lagi juga. Oke, terima kasih banyak. Salam dari saya, salam dari Bonsan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.